warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken bilih ngaos kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Abtadiu ngawiti sapa ingsun kitab ingsun, hada rupane iki kitab, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mengawali kitab ini. Bismillah ini merupakan bismillah dari Kiai Matan, yakni pengarang kitab Takrib. Kalau melihat ini adalah awalan dari apa yang diungkapkan oleh Kiai Matan, maka ini termasuk jumlah istinaf yang tidak memiliki mahal dari i'rab. Tapi kalau kita memandang bahwa ini merupakan terusan dari apa yang dikatakan oleh Kiai Syarif, kemarin Kiai Syarif telah mengatakan qala asy-syaikhu al-Imam Abu Thayyib. Nah, maka ini akan menjadi makulul qaul yang tentunya dia berada pada mahal nasab, memiliki mahal di dalam i'rab, mahalnya adalah mahal nasab. Selanjutnya wabtada'a bil bismillah sumal hamdalah iktidaan bil kitabil aziz wa amalan bi khobar. Kiai Musonef mengawali kitabnya dengan basmalah kemudian hamdalah karena mengikuti kitab Al-Quran, mengikuti Allah dalam kitab Al-Quran, kemudian mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kulo amrin dibalin la yibda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtaru au aqta'u ajdam. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, bahwa makna dari hadis ini adalah wal makna ala kulin anaku nakisun wa qalilul barokah. Maknanya adalah kurang atau sedikit barokahnya. Walaupun toh secara kasat mata ini sempurna, wa intamakhisan, namun maknanya ini tidak sempurna. Terus ada lagi hadisnya kulu amrin dibarin layibda'u fihi bilhamdalah bahwa abtar akto au ajta'im. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan bahwa tidak ada pertentangan di antara dua hadis. Artinya kalau diawali dengan bismillah namanya adalah tidak hakiki, kalau hamdalah namanya ibtidak idhofi. Wal murad bil amri dibal. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan makna atau yang dikehendaki dari perkara yang memiliki kebagusan adalah alladzi yuhtamu bi syar'an, perkara yang dipentingkan secara syariat. Sekira tidak diharamkan secara dzatiyahnya, kemudian tidak dimakruhkan secara dzatiyahnya, juga bukan dari perkara-perkara yang sifatnya hina. Maka kalau sudah semacam itu, bismillah ini hukumnya haram ketika mengerjakan perkara haram karena dzatiyahnya seperti zina. Ada ulama yang bernama Imam Qomuli mengatakan hukumnya hanya makruh saja ketika zina mengucapkan bismillah. Berbeda ketika haramnya ini karena baru datang, seperti wudhu dengan menggunakan air yang digosok. Kemudian perkara yang makruh juga hukumnya makruh ketika mengucapkan bismillah ketika dikerjakan pada perkara yang makruh karena dzatiyahnya. Contohnya juga sudah kemarin seperti melihat kemaluan istri dengan tanpa hajat. Berbeda ketika makruhnya itu baru datang, seperti memakan makanan yang berbau tidak sedap, brambang, bawang, dan sejenisnya. Maka hukumnya tetap disunahkan. Wala tutlabu ala muhakkiratil umur. Kemudian bismillah tidak dituntut, tidak disunahkan ketika mengerjakan hal-hal yang sifatnya hina, seperti kakan si zabalin, seperti menyapu kotoran, tujuannya untuk menjaga nama Allah. Juga alasannya selain itu, selain untuk menjaga nama Allah, wa tahfifan alal ibad, untuk meringankan beban pada hamba-hamba Allah. Karena nanti kalau setiap hal harus melafadzkan hamdalah itu akan memberatkan. Fa'ingkila yuradu ala dalika tolabu inda dukhulil khala.
Kalau perkara-perkara yang hina itu tidak dituntut untuk bismillah, kenapa? Ketika kita masuk pada WC dan sejenisnya, padahal itu adalah tempat yang menjijikkan, kok kita tetap untuk dituntut melafadzkan bismillah? Maka dijawab bi annaha tulibat inda kullil khifti minasyayatin, karena memang ada tujuannya, yakni untuk menjaga dari syaitan. Wa huwa laisa minal muhaqqirat, menjaga diri dari syaitan ini bukanlah hal yang hina, bal amrun dubarin, bahkan menjaga diri dari syaitan ini merupakan perkara yang baik. Disyaratkan, ini kemarin juga sudah saya ulas ya, tapi tidak masalah, kita ulas kembali. Wastaratu ala yakuna dalikal amr mahdon, disyaratkan perkara tersebut adalah murni. Murni itu bagaimana? Bi alam yakun dikron aslan, sekira perkara tersebut bukanlah dikir secara asalnya. Aukana dikron hurumahdin, atau dia itu dikir namun tidak murni. Contoh seperti membaca Al-Quran. Quran itu dikir tapi tidak murni, maka tetap disunahkan untuk membaca bismillah. Berbeda ketika dikirnya murni, maka tidak ada tuntutan untuk membaca bismillah seperti mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah dikir murni. Kalau dikir murni maka tidak dituntut untuk membaca bismillah. Kemudian syarat yang selanjutnya ini juga sudah saya ungkapkan kemarin. Wa ala yaj'ala lahu syari' mabda'an ghairil basmalati wal hamdalah. Syari' atau syariat tidak menjadikan perkara tersebut sebuah awalan selain bismillah dan hamdalah. Ketika syariat sudah menjadikan sebuah hal awalannya bukan bismillah, ya, bukan bismillah, maka tidak perlu melafadzkan bismillah. Seperti sholat. Sholat itu kan awalnya adalah takbir, bukan bismillah. Maka juga tidak dituntut untuk melaksanakan bismillah. Faidatun, ada sedikit faedah yang diungkapkan di dalam syarah Hasyiah Al-Bujarimi tentang masalah bismillah. Ma'ani kulil kutub majmu'atun fil Qur'an. Makna-makna setiap kitab yang ada ini terkumpul di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Ini seperti yang telah masyhur, yang telah kita ketahui ya. Seluruh kitab-kitab Allah ini terkumpul maknanya dalam Al-Quran. Makna Al-Quran terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Makna dari Fatihah terkumpul dalam basmalah. Dan makna bismillah terkumpul di dalam baknya. Nah, terus makna baknya ini apa? Makna baknya, karena seluruh kitab Allah terkumpul dalam Quran. Quran terkumpul dalam Fatihah. Fatihah terkumpul dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam bak. Ini maknanya apa? Ini adalah maknanya al-isyari, segolongan isyarat. Maknanya bi, kana, makana, wabi, yakunu, ma'yakunu. Denganku maksudnya aku Allah ya. Bi, denganku akan denganku ada sebuah perkara yang telah ada, dan denganku akan ada perkara yang akan ada. Itu makna dari ba di dalam bismillah. Wa ma'anil ba fi nuqtatiha. Makna ba dalam bismillah ini terkumpul dalam titiknya. Tapi titik ini bukan titik dari bismillah, ba-nya itu ya maksudnya ya. Wal muradu biha awwalu nuqtatin tanzilu minal qalam alladhi yastamidu min khalqatu lan nuqtah allati tahtal ba. Seperti itu. Maksud dari titik ini adalah awal titik yang dijatuhkan oleh pena yang digunakan untuk menulis, seperti itu. Bukan titik yang berada di bawah ba, itu bukan. Khilafan liman tuhimuhu. Terus sekarang maknanya apa? Makna titik ini apa? Wa makna ha al-isyari juga sama, bangsa isyarat ya. Anadatahu ta'ala nuqtatul wujudi al-mustamidu minha kulla maujudin. Bahwa zatnya Allah ini merupakan satu titik wujud. Jadi titik wujud yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah semata. Artinya dari Allah tersebut muncullah berbagai kula wujud, setiap perkara yang wujud. Berarti titik wujud ini hanya ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu faedah tentang masalah basmalah ya. Kemudian dilanjutkan, ini ada agak sedikit penting ya. Nanti yang sekira Anda sudah bisa memahami secara gamblang ya, nanti kita next aja. Wa'lam anal basmalata qad istamalat ala si kalimatin al-ulaba. Ketahuilah bahwa bismillah ini memuat pada 5 kalimat. Pertama ba, maknanya ini adalah boleh isti'anah, berarti dengan bantuan atau dengan musyahabah ya. Kalau dalam ilmu nahwunya ba ini bisa bermakna isti'anah atau musyahabah ala wajhi tabaruk, dengan mengharap sebuah barokah. Al musyahabah berarti tujuannya adalah untuk mengambil barokah. Juga boleh dengan makna isti'anah, tapi kalau Hasyiah Kiai Hasyi Al-Bujairiminya ini mengatakan ini yang paling baik adalah makna musyahabah. Karena kalau kita menjadikan makna ini isti'anah, li'anna ja'la halil isti'anah yuhimu anna ismahu ta'ala alatun li syai'i. Karena kalau kita menjadikan baknya ini bermakna isti'anah dengan pertolongan seperti itu, maka akan ada sebuah praduga bahwa nama Allah ini merupakan alat untuk sesuatu, dan ini merupakan isa'atul adab, merupakan adab yang jelek terhadap Allah. Kemudian ini adalah makna dari yang kedua adalah penjelasan dari lafaz ismun. Ini sudah maklum ya, ada perbedaan antara ulama Basroh, kemudian ada perbedaan ulama Kufi. Artinya mustaknya itu dari apa? Ada yang mengatakan kalau dari ulama Basroh ini mustaknya dari sumun. Kalau ulama Kufi ini adalah wasima atau wasima ya. Alamat maknanya alamun, alamat. Karena kalau ulama Basroh itu kan semua kalimat ini mustaknya dari masdar, tapi kalau Kufi ini mustaknya dari fiil, seperti itu. Itu tinggal dilihat kembali di pelajaran pelajaran ilmu nahwunya, tidak perlu kita panjang lebar. Abtadi'u kita bihada, tadi sudah sebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, saya mengawali kitab saya ini. Tadi abtadi ini sebenarnya merupakan ta'aluk ya, ta'aluk yang am. Ta'aluk yang paling bagus itu sebenarnya malah diakhirkan ya. Sebenarnya malah diakhirkan. Ya boleh di awal, boleh, tak masalah ta'aluknya. Karena ta'aluk itu ada macam-macam, nanti dijelaskan dalam qaulunya. Ini qaulu abtadi'u hada bayanun li muta'alliqil ba. Ini merupakan bayan atau penjelasan dari ta'aluknya ba. Nah ini kan yang memperlihatkan kan Kiai Syarehnya ya, Kiai Syareh atau pengarang dari Fathul Qorib. Sebenarnya tetap dikira-kirakan, cuma diperlihatkan oleh Kiai Syarehnya. Binaan ala anaha asliyatun, dengan memandang bahwa bak di dalam kata bismillah ini merupakan bak yang asal, bukan bak tambahan. Kalau bak tambahan kan tidak memiliki ta'aluk sama sekali. Nah, ta'aluk sendiri itu ada banyak ya, ada 8 ta'aluk. Ini kita kembali kepada pelajaran nahwu sorofnya, bahwa ta'aluk itu ada 8. Ada kalanya dia berupa fi'il dan ada kalanya isim. Setiap dari isim dan fi'il tersebut ada kalanya yang khos, ada yang kalanya yang am, yang umum dan yang khusus. Berarti ini sudah 8. Wa'ala kulin imma ayyakuna, sudah 4 ya. Wa'ala kulin imma ayyakuna muqaddaman am mu'akharon. Ada kalanya ta'aluk tersebut ini didahulukan ataupun diakhirkan. Berarti sudah lengkap 8. Wal aula ayyakuna fi'lan. Kemudian yang paling bagus ta'aluk itu berupa fi'il. Kenapa? Karena secara asal di dalam sebuah pekerjaan adalah sebuah fi'il. Wa ma'umila minal asma'i kal masdari wa ismul masdari fahuwa bitorikil hamli al af'al. Adapun
ta'aluk yang berupa isim seperti halnya masdar dan isim masdar ini adalah dengan jalan umum. Kok jalan umum ini hamli ya. Bitorikil hamli dengan jalan mengarahkan kepada fiil. Mengarahkan kepada fiil. Terus yang kedua, ini yang paling baik namanya ta'aluk ini harus khos. Kenapa? Li anakula syari'in fi syai'in yudmiru fi nafsiki laftama ju'ila tasmiyah mabda'an lahu. Karena setiap orang yang akan melaksanakan sebuah hal ini menyimpan di dalam hatinya lafaz yang dijadikan sebagai awal dari bismillah. Contoh. Seorang musafir ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya usafiru. Artinya begini, kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini seolah-olah kita mengatakan bismillahi ngawiti lunga sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Saya mengawali untuk bepergian dengan menyebut nama Allah. Maka seperti yang biasa kita awali ya ketika kita mau mengaji kan bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun. Ini namanya usafiru, ini adalah ta'aluk yang khos namanya sebenarnya. Ta'aluk yang khos. Ketika ada orang makan, ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena makna akilu mangan sapa ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah dan seterusnya wahakata. Ini yang rahasia di mana ulama-ulama kita tersebut ketika mengawali bismillah ini pasti ketika mau mengaji ini pasti diberi makna seperti ini, bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun, seperti itu. Kalau musonef kalau mengarang kitab ya abtadi'u. Yang sebenarnya abtadi itu adalah ta'aluk yang sifatnya umum. Kalau yang lebih khusus mestinya kayak musonef mengatakan usonifu, saya mengarang kitab bismillahi ngarang kitab sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, kan seperti itu mestinya. Maka di dalam apa namanya syarah Hasyi al-Badrinya juga dikatakan fakana al-aula ayakula u'alifu ya, u'alifu. Bismillahi ngawiti ngarang sapa ingsun, seperti itu mestinya. Cuma dijawab wa ujiba anisyareh bi anahu asaro ila jawazi takdirihi aman. Tadi kan yang baik di dalam ta'aluk itu kan ada dua, satu ta'aluknya harus berupa fiil, kedua ta'aluknya harus berupa lafadz yang khusus, makna yang khusus ya. Nah, terus kemusonef ini menggunakan lafadz yang umum, ini juga diperbolehkan wa ingkana al aula takdiru khoson. Kita lanjutkan fatal qoribnya. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ismun aran lidati ketuidat al wajibil wujudi kang wajib wujudi. Allah adalah nama bagi sebuah zat yang wajib wujudnya. Allah itu adalah sebuah nama yang memberi nama ya Allah sendiri. Kemudian diajarkan kepada hamba-hambanya. Summa alamahu laibadihi. Wajib yang wajib wujudnya. Ini artinya apa? Seperti yang telah kita ketahui dalam kitab tauhidnya, bahwa hukum akal itu kan ada tiga. Ada yang wajib, jawaz, mustahil. Kalau wajib itu berarti sesuatu yang tidak mungkin ketidakadanya, harus ada. Kalau mustahil berarti sesuatu yang tidak mungkin keberadaannya, harus tidak ada. Kalau jawaz ini berarti boleh ada dan boleh tidak. Maka dalam syarah bajurinya dijelaskan makna kaunuhu wajibal wujudi anahu la yajuzu alaihi al-adamu wala yasbihuku adamun wala yalhaquhu adamun. Wajib wujudnya ini artinya Allah tidak boleh tidak ada, tidak boleh didahului tidak ada, dan tidak boleh bertemu yang tidak ada. Artinya Allah itu kekal, tidak boleh bertemu di akhirnya tidak ada, harus kekal seperti itu. Warahmanu utawi Rahman iku ablagu luweh balik minar rohimi tinimbang saking lafat rohim. Kata ar-Rahman ini maknanya lebih tinggi dibanding ar-Rahim, karena kaidahnya kemarin sudah saya jelaskan
Li'anna ziyadatal mabni tadulu ala ziyadatil makna ghaliban. Bertambahnya mabni ini menunjukkan penambahan makna secara umumnya. Seperti itu. Karena hari ini saya banyak keperluan, jadi cukup sekian. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.